Nah, afirmasi yang penuh syukur dan rasa bahagia inilah yang akan bekerja, teman-teman. Ya, akan mendatangkan keajaiban, action, sehingga pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share tentang afirmasi atau kekuatan kata-kata afirmasi. Nah, bagaimana supaya kata-kata kita atau kalimat yang kita katakan itu bisa memanifestasikan keinginan kita. Nah, tentunya kata-kata atau afirmasi yang memiliki energi atau kekuatan. Nah, bagaimana memunculkan energinya ya, kekuatannya dari afirmasi ini supaya menghasilkan action atau tindakan. Karena tindakan inilah yang nantinya akan merubah hidup kita ya, yang akan membawa kepada perubahan. Selengkapnya simak videonya ya. Nah, di hukum tarik-menarik ya atau the law of attraction, karena afirmasi ini adalah salah satu teknik law ya, law of attraction, di mana di law ini kamu menarik segala sesuatu yang serupa dengan kamu, yang sama dengan diri kamu, yang yaitu adalah yang di dalam diri kita atau inner work kita. Nah, sementara di dalam diri kita ini ada dua unsur yang sangat-sangat powerful ya, di mana dua unsur inilah yang menjadi realita hidup kita, yaitu ada pikiran dan perasaan. Nah, kalau pikiran dan perasaan ini nanti sefrekuensi atau selaras ya, sama, itu nanti akan melahirkan tindakan. Nah, supaya kita ini tindakan yang keluar itu adalah tindakan yang penuh dengan keyakinan ya, serta rasa syukur, maka dibarengilah atau diiringilah dengan teknik afirmasi supaya kita punya motivasi nih dari diri kita sendiri untuk melakukan satu tindakan. Nah, apapun yang kita hasilkan, keluarkan ya, tindakan itulah nanti yang akan menghadirkan efeknya atau akibatnya kepada kita. Di sini kita harus betul-betul memperhatikan ya, pikiran apa dan perasaan apa yang keluar setiap harinya. Nah, inilah fungsinya afirmasi, teman-teman. Supaya kita mempengaruhi pikiran bawah sadar kita ya. Kalau di dalam hukum kuantum, realitas hidup kita ini adalah 88% itu berasal dari kekuatan pikiran bawah sadar kita. Sementara 20%-nya itu dari pikiran sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar ini menyumbang 88% teman-teman realitas hidup kita. Ya. Nah, supaya merubah pikiran bawah sadar ini, kita lakukan teknik mengucapkan kata-kata atau kalimat positif supaya masuk dan menjadi keyakinan di bawah sadar kita. Biasanya kita ini kan kalau memotivasi ya, menyemangati diri kita itu dalam kondisi yang down ya, dalam kondisi yang gak enak gitu. Nah, kalau menurut aku ya, dari yang aku alami gitu, bagaimana satu afirmasi bisa menghasilkan action yang selaras dengan pikiran dan perasaan kita tadi ya, yaitu dengan cara yang pertama, namanya afirmasi itu kan kebanyakan ungkapan syukur ya, berterima kasih kepada Allah ya, kepada diri kita sendiri, kepada alam semesta atas karunia yang Allah kasih. Jadi dalam satu momen yang gak enak itu kita harus bisa mencari sisi enaknya supaya afirmasi atau penegasan kata-kata yang kita keluarkan itu ada energinya. Misalnya sekarang nih ya, kita lagi sakit contohnya misal ya. Nah, supaya kita bisa membuat hari ini yang kita nggak enak badan, yang lagi sakit itu tetap actionnya semangat ya, termotivasi untuk sehat misalnya, berarti yang kita lakukan adalah merenungi teman-teman, merenungi diri sejenak. Gini ya, manusia itu lengkap sebenarnya, ada mulai yang enak-enak sampai nggak enak-enak itu perfect, sempurna, ada di dalam dirinya sendiri. Setiap momen-momen itu lengkap ya. Jadi pada saat kita sakit, renungi dulu, kita refleksi ke belakang ya, pada saat kita sehat. Nah, sekarang umur kita berapa, di saat umur berapa kita dikasih sakit,
Terus selama ke belakang ya, mungkin kita juga pernah sakit-sakit juga selama ke belakang, juga sehat. Nah, bayangkan betapa banyak Allah kasih waktu dan nikmat sehat daripada sakit. Ya, itu yang disyukuri dulu, yang direnungi. Allah itu lebih banyak memberikan kita sehat daripada sakit. Pasti ini benar ya. Nah, sekarang ke kondisi ini lagi nih, kondisi yang nggak enak ini misalnya ya, lagi nggak enak badan gitu ya. Ya Allah, selama aku hidup sampai sekarang, terima kasih Allah, aku banyak banget merasakan yang namanya sehat. Ya, aku bisa ngapain aja dengan aku sehat kemarin. Sekarang waktunya aku nggak enak, waktunya aku nggak sehat sekarang. Terima kasih Allah, aku percaya ini juga akan bisa aku lewatin, kayak yang kemarin-kemarin. Ini juga bisa akan aku lalui ya, rasa nggak sehat ini atau rasa nggak enak ini, itu cuma sebentar. Dan aku percaya ini waktunya juga lebih sedikit atau lebih sempit daripada waktu aku sehat. Setelah kita merenungi kita masa-masa sehat ya kan, terus kita di sakit sekarang, ya mungkin ya Allah, sakit ini udah memberikan aku banyak waktu ya untuk diriku sendiri. Kalau yang sehat aku mikirkan orang, aku mikirkan kerjaan, aku lalu lalang ngapa-ngapain aja. Sekarang aku benar-benar Engkau kasih waktu, momentum untuk diriku sendiri. Ya, entah itu beribadah ya kan, untuk memperhatikan nih kebugaran tubuhku gitu. Jadi benar-benar fokus, Tuhan kasih, terima kasih. Kita bersyukurnya fokus Tuhan kasih itu untuk diri kita sendiri. Me time, benar-benar orang sakit itu ya. Nah, itu yang disyukuri. Jadi setelah kita ke masa-masa sehat, nah ke sekarang nih gitu, berbandingannya, bandingkan, pasti ada pasti teman-teman celahnya yang bisa membawa kita kepada kebersyukuran, rasa syukur dan bahagia. Nah, saat ngomong itu kita feel-nya ke waktu kita sehat, teman-teman. Jadi rasa syukur itu kita menikmati rasa sakit sekarang, rasa yang gak enak sekarang tuh kita sadar kok ini cuma sebentar gitu, ini cuma nggak lama gitu ya, atau bukan masalah fisik aja, atau mungkin masalah batin kita nggak enak karena tertekan keadaan misalnya. Bayangkan yang dulu-dulu, berapa banyak waktu yang kita lalui ya, yang udah kita lewati, yang tidak yang bahagia gitu, yang seneng-seneng gitu. Bayangin rasa bahagianya itu yang kemarin-kemarin. Nah, syukuri bahwa kemarin aku bisa melalui semua itu gitu. Sama dengan ini, pasti juga bisa melewati semua ini atas pertolongan Allah. Ya, atas pertolonganmu ya Allah. Nah, di dalam perenungan ini, aku juga kurang setuju ya kalau kebanyakan kan kita mensyukuri misalnya sekarang itu sakit, ada orang yang lebih sakit dari kita misalnya ya, atau lebih di bawah kondisi daripada kita. Kenapa kita harus membandingkan dengan orang lain? Ya memang bagus sih, tapi tetap aja menurut aku toksik ya. Kita seolah-olah merasa lebih dari orang lain, dan itu sebenarnya nggak baik gitu. Tetap toksik menurut aku, meskipun positif. Nah, sekali lagi Tuhan sudah sempurna banget memberikan kita jalan atau lika-liku hidup. Nah, lika-liku hidup itu yang kita renungi diri kita sendiri gitu. Saat kita sakit, kita pernah sehat-sehat, itu yang kita renungi. Bukan kesehatan orang lain, tapi waktu kita sehat dulu. Misalnya sekarang kita lagi kondisinya pas-pasan ya dalam ekonomi gitu. Nah, bayangkan dulu kita juga pasti pernah masa-masa kita berjaya, masa-masa kita waktu masih sukses gitu. Itu yang direnungin, bukan merenungi kehidupan orang lain. Kita murni benar-benar ada di ranah kita, di garis edar kita, bukan membandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi enak ya, kondisinya lagi sehat, lagi bagus gitu ya, terus kita tetap menjaga supaya afirmasi itu bekerja ya, artinya tetap kita berafirmasi apapun keadaan kita. Nah, kalau misalnya sehat, berarti kita mikir tuh, merenungi waktu kita sakit, ya Allah, dulu waktu aku sakit gini. Sekarang alhamdulillah ya Allah aku sehat, dan nikmat sehat ini sebenarnya nikmat yang paling pertama harus disyukuri ya. Karena apa? Segala keajaiban, kemungkinan hidup kita yang sekarang itu bisa ada ya, bisa mendatangi kita, bisa kita undang karena kita sehat, teman-teman. Ya, kesehatan itu adalah unsur pertama banget yang sebenarnya harus disyukuri.
Supaya apa nih? Kita refleksi diri ke waktu-waktu kita sakit, waktu-waktu kita nggak punya duit misalnya ya, supaya kita benar-benar bersyukur gitu dengan apa kesehatan kita sekarang, dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Supaya energi syukur ini tetap kita pelihara, tetap ada di dalam diri kita, sehingga kita nggak lupa diri tuh. Waktu nanti jatuh kita nggak lupa diri juga, waktu sekarang enak juga kita nggak lupa diri gitu. Jadi merenungi diri itu dengan takdir kita sendiri aja, nggak usah memandang ke orang, nggak usah membandingkan hidup dengan orang. Allah udah memberikan lika-liku jalan yang benar-benar banyak banget ya. Mulai enak gak enak itu selalu ada sisi kita sendiri gitu ya. Carilah dari sisi kita sendiri, nggak usah membandingkan dengan orang lain ya, karena itu tetap toksik sih menurut aku, meskipun positif, karena ujung-ujungnya nanti kita membanding-bandingkan, ada merasa lebih beruntung, merasa lebih baik, merasa lebih-lebih dari orang lain, itu kan nggak bagus ya, tetap toksik namanya. Jadi ada langkah baiknya tetap di frekuensi kita sendiri gitu. Dengan merefleksi diri, merenungi diri dulu sebelum kita berafirmasi ya, itu akan menghadirkan rasa syukur, rasa bahagia. Nah, afirmasi yang penuh syukur dan rasa bahagia inilah yang akan bekerja teman-teman ya, akan mendatangkan keajaiban, action, sehingga pada saat kita action, apapun action kita ya, apapun aktivitas kita tuh kita benar-benar sadar penuh menikmatinya gitu loh, senang gitu dengan aktivitas sehari-hari yang kita jalanin. Ya ingat, di hukum tarik-menarik, kita nih ya, hanya akan menarik segala sesuatu yang serupa dengan kita. Ingat, diri kita ini yang akan kita undang ya, kita mengundang apa dan siapa itu sumbernya dari pikiran dan dari perasaan kita. Itulah yang harus benar-benar dijaga, yaitu dengan cara afirmasi tadi gitu, supaya pikiran dan perasaan kita itu selaras dengan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga tindakan kita tuh juga tindakan yang penuh dengan rasa senang hati, rasa syukur, happy gitu, bahagia. Karena zona bahagia ini, kalau feel kita udah bahagia, pikiran kita bahagia, kita akan attract hal yang serupa. Nah itulah rahasianya di hukum the law of attraction ini. Kenapa kita perlu ya mengiringi riyadhah kita dengan teknik-teknik law atau the law of attraction. Nah, sehingga frekuensi kita, energi kita itu adalah energi positif ya. Kita yang positif ini mengalirkan ke sekeliling kita energi positif, maka yang kita attract juga hal-hal yang positif atau yang membahagiakan kita. Nah, itu hukumnya sudah pasti ya teman-teman. Dan ini juga nggak bisa dilakukan sehari dua hari. Kalian harus sering melatih diri untuk berafirmasi yang memunculkan rasa bahagia, yang memunculkan rasa sukacita ya. Sehingga kalian nanti menjalani hari-hari, melakukan aktivitas, itu juga rasa yang kayak gitu, bahagia dan sukacita. Dan di video kali ini aku juga mau sama-sama saling mengingatkan ya, yuk kita mulai berubah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil ya. Karena itulah nanti yang akan melahirkan action-action kita gitu. Actionnya penuh syukur, penuh kebahagiaan, itulah yang undang keajaiban sebenarnya gitu. Ya, action kecil yang penuh dengan syukur dan bahagia, sadar penuh gitu ya akan nikmat Allah, terus kita ngerjain itu, nah itu yang akan narik keajaiban gitu, daripada kita kerja keras yang kita mengeluarkan otot, pikiran semuanya gitu ya tanpa rasa syukur, karena terpaksa, karena beban kerja, karena beban-beban dan beban lainnya, itu energinya di bawah banget teman-teman, capek akhirnya. Oke baik, itu aja dulu sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Insya Allah, semoga kita semua sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan Allah untuk keluar dari apapun masalah kita hari ini dan mendapat hikmahnya tentunya semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.